Pemirsa, malam menjelang penghabisan bulan Ramadan ini membuat sejumlah masjid termasuk Masjid Ampel Surabaya Jawa Timur diramaikan jamaah untuk beribadah itikaf, mengharapkan mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar. Ya, rekan kami Farah Manhila akan mengabarkan langsung dari Surabaya. Assalamualaikum Farah, ini bagaimana kondisi di Masjid Sunan Ampel saat ini? Ya, Waalaikumsalam Rendra, Yomi dan juga pemirsa. Di 10 malam terakhir ini, tepat di hari ke-24 Ramadan, di Masjid Sunan Ampel ini sudah ramai sekali para pengunjung dan juga jamaah yang beriktikaf dan tidak hanya berziarah tapi juga beriktikaf di Masjid Sunan Ampel. Sepanjang tadi saya datang ke sini sampai saat ini seluruh para pengunjung dan para jamaah datang keluar masuk ramai sekali meskipun malam ini bukan malam ganjil Ramadan. Nah, kalau dilihat nih pemirsa, dari tadi malam sampai hari ini para pengunjung tidak sepi sama sekali. Jadi semuanya berdatangan dan mulai mendatangi masjid. Ada juga yang bahkan menunggu sampai waktu sahur tiba. Nah, sekarang saya mau mewawancarai salah satu jamaah yang juga sudah hadir di sini. Assalamualaikum Mas. Mas, ini namanya siapa Mas? Saya Hoirul Umam. Mas Hoirul Umam dari mana Mas? Dari Sumeneb. Dari Sumeneb. Nah, ini rombongan atau gimana nih Mas datang ke sini? Kebetulan rombongan kami bersama-sama ziarah ke Ampel gini, mengikuti mulai dari dari tarawih dan seterusnya hingga kita bermalam di sini, nanti sahur juga di sini nanti. Oh, berarti datang ke sini sudah dari tarawih ya Mas ya? Jam berapa sampai Surabaya Mas? Kita maghrib sudah nyampe di Surabaya, kemudian kita jalan-jalan sebentar, kita juga ikut jamaah di sini, kira-kira begitu. Jadi dari buka sampai sahur di Surabaya. Nah, di sini sudah apa saja yang sudah dilakukan di Sunan Ampel dan kawasan sekitarnya ini Mas? Oke, ya kita kan menyambut malam Lailatul Qadar ya. Kita sambil baca Al-Quran ya, kemudian kita juga tawasul ke Sunan Ampel dan rahmatullah, kemudian kita juga ya jamaah tadi, kemudian selain itu kita juga belanja juga. Nah kita kan bentar lagi weekend gitu kan, bentar lagi weekend. Selain itu kita bersama teman-teman ini juga tahlil bersama-sama, tawasul dan seterusnya, kira-kira itu. Di antara banyak masjid nih Mas, kenapa kok akhirnya memilih ke Masjid Sunan Ampel? Saya kira Masjid Sunan Ampel ini masjid yang bersejarah ya. Kami adalah warga Nahdien ya, yang suka tawasul ke para wali, ke Wali Songo ya. Kita karena kita termasuk yang lebih dekat ya, Sunan Ampel. Kemudian sebelumnya kita juga sudah ke Syekh Khalil ya, Syekh Khalil, kemudian kita lanjut ke sini dan insya Allah besok kami sudah bisa pulang gitu kira-kira. Ini jadi rutinitas tahunan setiap Ramadan atau seperti apa nih Mas? Betul, kami selalu rutin setiap bulan Ramadan, punya agenda untuk ziarah-ziarah. Selain ziarah ya punya agenda juga untuk ikut ikut jamaah tarawih dari masjid ke masjid yang satu gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mas. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di Sunan Ampel. Nah, pemirsa, tadi sudah ada salah satu pengunjung yang datang dari Sumeneb, Madura. Kalau dihitung-hitung perjalanan Sumeneb ke Surabaya ini kurang lebih 4-6 jam pemirsa. Jadi lumayan lama datang rela ke Masjid Sunan Ampel untuk bisa bertawasul dan juga beriktikaf. Demikian juga para pengunjung lainnya, saya juga sempat mewawancarai, ada dari Malang, ada dari Tuban, dan dari Situbondo. Malah saya belum menemukan yang dari Surabaya pemirsa. Begitu Rendra, Yaumi. Baik, terima kasih. Bagaimana sih kalau misalnya jam-jam sahur ini mencari makan di sana seperti apa?
Nah, karena di kawasan Sunan Ampel ini sudah lengkap sekali, Yaomi, ada berbagai pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan menuju kawasan Masjid Sunan Ampel, dan di jalan rayanya, di Jalan Kiai Haji Mas Mansur maupun di belakangnya itu juga sudah ramai sekali para pedagang kaki lima yang menjajakan kulinernya. Ada juga tempat-tempat makan. Jadi di sini semuanya lengkap, para jamaah dan juga pengunjung bisa sholat dan juga bisa mencari oleh-oleh dan juga bisa mencari kuliner untuk sahur dan juga buka. Jadi kebanyakan kalau di 10 malam terakhir ini para pedagang di sekitar kawasan Sunan Ampel itu bukanya hampir 24 jam. Begitu. Farah, ini kan waktu sahur ya, tapi bagaimana dengan kondisi di siang hari, misalnya sholat zuhur, asyar, apakah kondisinya juga sama saja ramai oleh para pengunjung atau jemaah? Nah, karena kawasan Sunan Ampel ini memang jadi salah satu kawasan religi, wisata religi. Jadi meskipun tidak di malam hari, tidak di waktu berbuka maupun waktu sahur, di siang hari dan juga sore hari juga ramai sekali para pengunjung yang melakukan tawasul dan juga berziarah. Mungkin memang durasinya tidak selama dengan para pengunjung yang datang sejak malam hari hingga sahur tiba. Jika jamaah yang datang ini hanya untuk berziarah, kemudian perbedaan jamaah yang akan beriktikaf atau hanya berziarah saja, seperti apa di sana? Nah, kebanyakan semuanya mereka melakukan satu di tempat yang sama, melakukan ziarah dan juga beriktikaf. Jadi memang ada di kawasan ini ada makam Sunan Ampel Raden Rahmat, kemudian tepat di depannya tidak jauh dari makam itu juga ada Masjid Sunan Ampel. Jadi mereka kebanyakan para pengunjung ini setelah berziarah itu beriktikaf. Tapi kalau misalnya di seperti jam-jam malam hari seperti ini, kebanyakan mereka banyak fokus beribadah, beriktikaf di masjid. Mungkin hanya orang-orang yang atau para pengunjung yang berani untuk datang di makam dengan kondisi yang gelap, baru mereka berziarah di makam Raden Rahmat ini. Baik, terima kasih Farah mengabarkan langsung dari Masjid Ampel. Selamat bertugas kembali dan juga selamat melanjutkan ibadahnya.